Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bonti Media, channel yang selalu menyajikan informasi dan materi pembelajaran untuk SMK. Kali ini kita akan membahas tentang cara mewujudkan sekolah ramah anak di SMK. Apa ya saja yang harus dilakukan? Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu melalui jarak jauh. Selamat datang untuk calon peserta didik siswa-siswi SMK Negeri 1 Luragung. Selamat bergabung di keluarga besar SMK Negeri 1 Luragung. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai sekolah ramah anak, di mana sekolah ramah anak itu adalah satuan pendidikan formal, informal maupun non formal yang menjamin anak aman, nyaman, bersih, tentunya juga memberikan perlindungan kepada anak, bahwa sekolah itu bebas dari kekerasan, bebas dari diskriminasi dan juga perlakuan salah lainnya. Selain itu SRA juga upaya mewujudkan hak dan perlindungan anak, yang mana salah satu dari komponennya adalah bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Bersih itu tentunya kita sudah tidak perlu banyak dibahas lagi, karena kita sudah banyak dilakukan di kegiatan sehari-hari, karena kita harus memang memiliki kebiasaan menjaga kebersihan untuk diri sendiri maupun lingkungan di rumah, di sekolah, agar terhindar dari segala penyakit. Lalu aman. Nah, aman di sini tadi sudah dibahas bahwa SRA itu harus terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, ini yang sekarang mungkin banyak sekali teman-teman dengar di media sosial, dengar di televisi, dengar juga di media-media lainnya bahwa banyak sekali terjadi kekerasan di lingkungan sekolah. Sekolah ramah anak ini memang muncul dari kekhawatiran guru, kekhawatiran warga, masyarakat, orang tua tentang terjadinya kekerasan tersebut. Dan sepertinya kekerasan sekarang tidak hanya terjadi, bukan sepertinya, sejak dulu pun terjadi itu tanpa kita sadari, tidak hanya secara fisik, tapi juga secara verbal, non verbal. Verbal itu secara perkataan dan non verbal itu secara perlakuan tindakan secara langsung. Sekarang juga dengan adanya teknologi ternyata muncul juga yang namanya kekerasan di dalam media sosial mungkin. Terus yang biasa kita kenal dengan cyberbullying. Hati-hati ya, jangan sampai teman-teman semua nanti termasuk kepada pelaku tindakan cyberbullying tersebut. Karena sekarang juga sebetulnya itu bisa ditindaklanjuti secara hukum juga untuk cyberbullying, dan dampaknya sebetulnya kalau cyberbullying itu bisa lebih parah daripada perlakuan secara langsung, karena biasanya akan menyerangnya secara psikis bukan secara fisiknya. Nah, mudah-mudahan setelah teman-teman tahu akibatnya, nanti kita semua bisa menghindari itu dan tidak terjadi di SMK Negeri 1 Luragung ini. Lalu yang ketiga itu adalah ramah. Sepertinya sejak SD kita sudah diajarkan, bahkan mungkin sejak usia dini kita sudah diajarkan bagaimana kita ramah terhadap orang lain, ramah terhadap lingkungan. Salah satunya membiasakan salam, senyum, sapa, saling menghargai teman-teman, saling menghargai dengan sesama. Lalu nanti kalau di sekolah ada warga sekolah yang lainnya, tidak perlu memandang itu siapa, jabatannya apa, kita tetap harus membiasakan untuk selalu ramah. Yang keempat itu adalah indah. Tolong nanti untuk calon peserta didik baru, teman-teman semua, dijaga keindahan lingkungan di SMK Negeri 1 Luragung ini, dijaga lingkungan kelasnya, lingkungan di luar kelasnya juga supaya tetap indah. Lalu inklusif, mencakup semua. Ingat bahwa kita itu
setiap individu itu berbeda. Setiap individu itu memiliki kemampuan dan ketidakmampuannya masing-masing, tapi itu sudah menjadi suatu hal yang harus dihargai. Jangan sampai nanti ada perbedaan, teman-teman lalu mendiskriminasi yang memiliki perbedaan tersebut. Lalu ada lagi sehat, tadi berkaitan dengan kebersihan. Apalagi di masa pandemi seperti ini, teman-teman harus tetap bisa menjaga kesehatannya, kebersihannya, agar terhindar dari virus COVID-19 ini. Lalu ada ASRI. ASRI berkaitan tadi dengan menjaga keindahan agar lingkungan sekolah tetap asri. Yang terakhir poinnya adalah kenyamanan. Kenyamanan itu diciptakan oleh kita sendiri, oleh semua warga sekolah SMK Negeri 1 Luragung. Agar nyaman tadi, poin-poin yang sebelumnya harus juga diciptakan agar terakhirnya muncullah kenyamanan. Poin kebersihan, poin ramah, poin aman, poin nyaman, inklusif, lalu kesehatan, itu harus dilakukan semua agar terciptanya suatu kenyamanan. Nah, SRA ini tadi sudah dikatakan memang tujuannya adalah salah satunya mencegah kekerasan, tidak terjadinya kekerasan di sekolah, lalu tidak terjadinya kecelakaan di sekolah yang diakibatkan oleh kekurangannya sarana prasarana. Makanya nih di SMK Luragung ini untuk beberapa jurusan seperti TKRO, TBSM, dan DPIB yang memang berhubungan dengan alat-alat berat itu diwajibkan salah satunya menggunakan pakaian wearvac. Kenapa pakai wearvac? Karena berhubungan nanti dengan mesin, dengan oli, jangan sampai nanti seragam putih abunya kotor. Lalu kuku juga tidak boleh panjang, karena nanti kalau terkena alat-alat, lalu terluka itu juga berbahaya. Untuk DPIB, mereka sudah menyiapkan selain wearvac adalah pakai helm, supaya nanti kalau di lapangan, kepala itu tetap terjaga. Nah itu, jurusan lainnya juga tentu pasti memperhatikan keselamatan, namun untuk jurusan-jurusan tertentu yang memang berhubungan dengan alat berat, kami juga sudah sangat mempersiapkannya agar siswa-siswi kami terhindar dari kecelakaan tersebut. Lalu mencegah anak mendapatkan kesakitan, ya, kesakitan yang tadi dari kecelakaan mungkin, terus keracunan. Makanya di kita juga kan ada UKS. Ketika ada yang sakit langsung ke UKS, disediakan obat-obatan. Kalau memang tidak bisa di sekolah juga bisa dihubungkan ke fasilitas kesehatan yang lainnya. Tidak usah khawatir. Sekolah ramah anak juga tidak mengharapkan atau harus bebas dari kegiatan merokok maupun harus bebas dari nafja. Seperti kita ketahui, rokok itu sangat berdampak sekali kepada fisik kita, terutama untuk anak-anak SMK nanti. Kalau kalian akan ikut tes untuk industri, pasti akan ada yang namanya medical check up. Kalian akan terlihat kalau kalian itu merokok ataupun pernah menggunakan obat-obatan terlarang. Itu ketika di medical check up sangat terbaca. Jadi saya sangat berharap dan saya yakin teman-teman belum sepenuhnya menjadi perokok. Supaya apa? Supaya kelak ketika ada tes untuk masuk ke industri, teman-teman semua bisa lolos, bisa langsung diterima di dunia industri, karena kalian bisa menjaga kesehatan diri kalian masing-masing. Lalu sekolah ramah anak ini juga harus saling menciptakan hubungan yang baik, hubungan yang akrab dengan semua warga sekolah. Jadi jangan sampai ada perdebatan, perselisihan itu supaya bisa dihindari. Lalu sekolah ramah anak juga ingin membiasakan teman-teman memiliki kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah, seperti tadi ramah terhadap warga sekolah yang lain, menghargai perbedaan, lalu nanti bisa ikut kegiatan-kegiatan sholat berjamaah di sekolah, lalu nanti ada kegiatan-kegiatan dari keagamaan yang akan lebih membiasakan teman-teman semua, calon peserta didik semua memiliki kebiasaan-kebiasaan positif yang akan terbawa sampai nanti kalian bekerja. Karena sekolah itu pada dasarnya adalah membiasakan diri untuk memiliki kompetensi, kedisiplinan, kebiasaan-kebiasaan positif yang akan nanti kalian terapkan di dunia industri. Kalau kalian sudah terbiasa di sekolah, kalian tidak akan kaget ketika nanti
diterima di dunia industri. Nah, selain itu, sekolah juga harus menjadi media kalian untuk berkreasi dan berkreativitas. Jadikan ini rumah kedua kalian untuk mengembangkan potensi, keterampilan. Di sini juga kan disediakan nanti ekstrakurikuler. Kenapa ekstrakurikuler disediakan? Kalian itu di usia kalian adalah usia remaja yang mana energi kalian tuh sedang banyak-banyaknya, ya. Makan kalian juga saya yakin sedang banyak-banyaknya. Makanya harus disalurkan dalam kegiatan yang positif agar energi kalian tersalurkan dengan benar. Nanti ada belasan ekskul di sini yang bisa kalian ikuti. Mana yang menurut kalian sesuai dengan potensi kalian, silahkan ikuti. Berprestasi tidak selalu dalam akademik, tapi juga di dalam non-akademik. Silahkan, kami sangat memfasilitasi itu. Mari bersama-sama kita ciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak. Dan ini tidak bisa tercipta hanya karena misalnya kami sebagai guru, tidak. Tentunya harus semua warga sekolah termasuk teman-teman calon peserta didik dan juga warga masyarakat semuanya agar tercipta lingkungan yang ramah anak. Karena kenapa? Kok SMK masih dikatakan ramah anak ya? Kenapa seperti itu? Karena menurut KPAI itu usia di bawah 18 tahun itu masih dilindungi KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Makanya sekolah kami juga harus menjadi sekolah yang ramah anak. Yang terakhir, di sekolah ramah anak ini tentunya harus memiliki pelayanan dan pengaduan untuk anak-anak. Nah, kami di SMK Luragung ini memiliki bimbingan dan konseling atau BK yang mana juga bisa menjadi tempat pengaduan teman-teman nanti kalau memang ada kendala-kendala dalam masa-masa di sekolah, meskipun nanti melalui daring, tapi kalian bisa nanti akan kami fasilitasi untuk tetap melaksanakan bimbingan ataupun konseling ataupun konsultasi, mangga, karena itu adalah salah satu komponen yang harus ada di sekolah ramah anak. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.